Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li muallifi hadzal kitab wa li muassisi hadzal ma'had syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin, muslimat, santri aswa semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat mengawali lagi pengajian tentang berumah tangga yang kita ambilkan dari kitab Uqudul Lijen disertai dengan buku panduan keharmonisan rumah tangga, di mana syarah Uqudul Lijen ini mu'alifnya atau pengarangnya adalah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, yang semoga dengan adanya kajian ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko. Ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayangnya Allah di dunia dan akhirat. Ar-Rahim adalah kasih sayangnya Allah hanya di akhirat saja. Maka pada sifat Ar-Rahmannya Allah itu untuk umum, baik yang muslim maupun yang tidak itu mendapatkan rahmatnya Allah yang sifatnya adalah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu hanya mereka yang tentunya masuk ke dalam surga, orang-orang yang beriman pada Allah yang mendapatkan rahmatnya Allah dengan sifatnya Allah yaitu Ar-Rahim. Itu perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kemudian di semua kitab itu biasanya awalannya juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dalam kitab Uqudul Lijen juga disertakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini diterangkan, i'lam annal basmalata. I'lam ngertiya sapa sira annal basmalata sak temene maca Bismillahirrahmanirrahim iku kasiratul barokati, akeh berkah. Banyak barokahnya. Wa man dzakaroha, barang siapa yang berzikir, zikir dengan Bismillahirrahmanirrahim, hasalalahul ma'mul, maka akan berhasil apa yang menjadi angan-angannya. Kembali kepada kasiratul barokah. Barokah itu apa? Apakah barokah itu berkat yang senantiasa kalau ada tahlilan kemudian pulang bawa berkat itu barokah? Bukan itu maksudnya. Barokah itu adalah ziyadatun fil khair, tambahnya kebaikan, tambahnya kebagusan.
tambahi keapian. Jadi orang berdoa, ya Allah, berikanlah umur yang panjang yang barokah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak yang barokah. Ya Allah, berikanlah keturunan yang barokah. Itu maksudnya ya keturunan yang baik, rezeki yang baik, umur yang baik. Kadang-kadang ada orang mintanya cuman Allahumma tawil umrona, ya Allah saya minta dipanjangkan umurnya tok ngoten. Ya, tidak ditambahi barokah. Umurnya panjang sampai beberapa puluh tahun, mungkin 90 tahun dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada barokahnya, rugi. Kita hidup di dunia tidak ada barokah, semakin tambah tua semakin tambah jauh dari Allah. Nah, kalau umur yang barokah, yang panjang lagi barokah, tambah tua tambah dekat sama Allah. Tambah tua tambah ibadahnya, tambah tua tambah syukurnya. Nah, itu namanya barokah. Nah, mungkin juga ada cerita dari dulu ini. Ada wali ini. Wali ini doanya masing-masing. Ya Allah, mugi-mugi paringono panjang umur. Ya Allah, mugi-mugi enggal katimbalan. Wonten. Ya Allah, sakarepe jenengan. Nah, niki yo apik kabeh. Gitu, apik kabeh. Saya minta beri umur yang panjang, yang barokah agar supaya apa? Saya bisa menambah amal yang banyak. Ada lagi yang mintanya, ya Allah, kula pengen umuripun boten panjang-panjang. Maksudnya apa? Ya supaya lekas ketemu sama Allah. Ada lagi yang doanya itu sakarepe jenengan. Ajeng dangu nggih monggo, ajeng dawa umur nggih monggo, ajeng cendhek nggih monggo sak kersane jenengan. Nah, ini konteksnya apa? Konteksnya tentunya kaitannya dengan barokah. Kembali kepada barokah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak barokahnya. Barang siapa yang berzikir, membaca bismillahirrahmanirrahim, maka akan hasil apa yang menjadi angan-angan. Itu diangen-angen opo. Pengen opo, maca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waman wadhaba 'alaiha hadzabil qabul. Orang yang senantiasa mewadifahkan, membiasakan, merutinkan membaca bismillahirrahmanirrahim, hadzabil qabul, maka orang tersebut akan memperoleh apa yang dia apa ya? Dia maksud. Dia punya tujuan apa? Insya Allah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui di sini juga diterangkan annal kutubal munazzalati minas sama'i ilal ardh. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit, maksudnya yang diturunkan oleh Allah ilal ardi maring bumi, iku mi'atun wa arba'atun. Jumlahnya ada 104. Ada berapa? 104. Suhufu sisin, utawi piro-piro mushafe Nabi Sis. Nabi Sis sapa to? Nabi Sis niku ya putranipun Nabi Adam. Napa putune nggih? Nabi Sis niku. Iku situna swidak, ada 60. Wasuhufu Ibrahim, mushaf-mushafnya Nabi Ibrahim, iku salasuna, ada 30. 30 sama 60, 90. Wasuhufu Musa, mushafnya Nabi Musa, qabla Taurati, sebelum daripada kitab Taurat, itu ada asrotun, 10. Wat Tauratu, wal Injilu, waz Zaburu, wal Furqan. Kemudian ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Al-Quran. Jumlahnya semuanya ada 104. Semuanya itu wa ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Quran. Semua kandungan-kandungan yang ada di beberapa kitab yang 104 itu majmu'atun fil Quran, dikumpulkan di dalam Al-Quran. Wa ma'anil Quran, makna-maknanya Quran, majmu'atun fil Fatihati. Semuanya dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah, surat pembuka atau bisa dinamakan Ummul Kitab. Kemudian wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati.
Kemudian arti-arti atau makna-makna daripada Fatihah ini dikumpulkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'ihah. Adapun semuanya itu yang ada di Fatihah, kemudian yang ada di basmalah, makna-maknanya itu majmu'atun dikumpulkan fi ba'ihah ing dalam ba'i lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada cerita ini karena saking banyaknya barokah ini basmalah ini. Dulu wa kana ba'dul ulama is-sholihin. Dulu ada sebagian ulama, kiai lah, taruh kata kalau sekarang bahasa trennya kiai. Kalau ulama kayaknya kurang tren ya, kiai. Dan dulu ada kiai, sebagian kiai itu asobahu maradun syadid. Dia kena penyakit atau kena sakit yang parah. Sakit yang parah, syadid. A'jazal atibba, yang dokter pun kewalahan, tidak bisa mengobati. Ya semuanya yang mengobati Allah, tapi lantaran dokter-dokter itu sudah angkat tangan, tidak bisa mengobati si kiai tadi yang sakit. Fatafakkara fi ba'dil ahyan, kemudian kiai tadi berpikir di suatu ketika dia berpikir, tilkal ibaroh, yaitu memikirkan tentang apa? Fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian si kiai yang sakit tadi fawal doba alal basmalati, dia memperbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim min ghairi adatin mahsur, dengan tanpa hitungan yang jelas. Banyak pokoknya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Syafahullahu ta'ala bibarokatiha. Kemudian si kiai yang sakit tadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkah daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu fadilah daripada atau keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi dulu seorang perempuan yang kesehariannya bahkan tiap apa yang dia lakukan, di setiap aktivitasnya dia sering membaca bismillah, min qaulin wa fi'lin. Setiap pekerjaan baik berupa ucapan, wa fi'lin, dan berupa kerjaan yang dilakukan oleh anggota badan. Si perempuan tadi sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillah. Mau tidur, Bismillah. Mau ngumpul sama suami, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dia itu punya suami yang tidak baik. Ya. Kana laha zaujun munafikun. Perempuan tadi mempunyai suami yang munafik, yang tidak baik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Jadi perempuan tadi senantiasa membaca bismillah dan suaminya adalah suami yang tidak baik, suami yang munafik. Faqala zaujuha. Kemudian si suami tadi bilang sama istrinya itu, la af'alanna ma ahjalaha bihi. Mana apa ya? Karena munafik ya. Suami itu mendengar istrinya membaca bismillah itu rasanya sumpek. Apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Ya, ngantek omahe kebek bismillah. Wah kupingnya ngantek panas. Karena munafik, ya. Karena orang munafik. Kalau kita kan membaca bismillah, karena orang-orang yang baik, insya Allah membaca bismillah atau mendengarkan bismillah, kita senang. Tapi karena orang munafik, rasanya sumpek panas hati ini. Wis, bojo kita isin-isin lagi. Mau dibikin malu, mau dipermalukan oleh suaminya sendiri. Nah, kemudian dengan jalan bagaimana? Si suami tadi menitipkan surah. Surah itu apa? Kantong. Kantong ya kalau sekarang istilahnya ya dompet lah. Apa? Dompet. Ini saya titipkan dompet padamu untuk supaya dijaga. Nanti sewaktu-waktu saya ambil, jangan sampai hilang. Kemudian si istri tadi menerimanya. Disimpan fi mahallin, di dalam tempat. Ya, fawadu'atha fi mahallin wa ghatatha, ditempatkan di suatu tempat kemudian ditutupi yang rapat si dompet tadi oleh istrinya itu. Kemudian faghafalaha wa akhadha surrah wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Kemudian perempuan tadi lupa kalau suaminya menitipkan dompet pada si istri tadi. Lupa, lali.
Basa Jawane lali. Nah, kemudian suaminya itu meminta dompet itu untuk kembali yang pernah dititipkan itu. Dan suami tersebut sudah melakukan kriminal. Kriminal ya. Apa ya? Ya namanya juga mau mempermalukan si istri. Dompet itu tanpa sepengetahuan istrinya diambil oleh suaminya, dimasukkan ke dalam sumur. Bibi rinfidarihi. Di dalam sumur, yang sumur tersebut terletak di dalam rumahnya. Cemplung no, belum. Udah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril. Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk supaya bergegas turun. Mengambil dompet, mengambil kantong yang ada di sumur. Kemudian dikembalikan pada tempatnya seperti semula. Nah, setelah semacam itu, si perempuan yang disuruh mengambil dompetnya untuk dikembalikan pada suaminya, kemudian mengambil dompet tersebut di tempat yang dia taruh pada awal mulanya itu. Dan ternyata dompet masih ada di posisi awal, masih di tempat semula, tidak di dalam sumur. Nah, ini daripada barokahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk itu, apabila kita melakukan aktivitas apapun aktivitasnya, semoga dengan membaca bismillah kita mendapatkan apa? Barokahnya bismillah. Pokoknya aktivitas yang baik, jangan aktivitas yang tidak baik membaca bismillah ya. Kalau aktivitas yang tidak baik tidak usah membaca bismillah. Mau mencuri tidak usah baca bismillah. Ya, mau mencopet tidak usah baca bismillah. Kalau yang baik-baik saja baca bismillah. Mau kumpul sama istri baca bismillah. Besok kan ada doanya kalau sudah sampai babnya ya. Agar supaya apa? Mempunyai keturunan yang baik. Mungkin itu karena ini pembukaan. Nah, setelah basmalah kemudian Kiai Musonef membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan. Kemudian biasanya di kitab-kitab juga disebutkan sholawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kemudian sholawat salam disampaikan, dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan keluarganya. Nah, sudah itu kita akan masuk materi-materi terkait dengan apa yang ada di dalam kitab Uqudul Lijen, yang intinya tujuan daripada kitab Uqudul Lijen ini adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu membuat keluarga yang bahagia, tentram, sejahtera, sakinah. Ya, sakinah itu tentrem, anteng. Nah, ini ada resep-resepnya, ada tata caranya, ada kaifiahnya. Ini insya Allah akan kita sampaikan yang akan datang terkait karena ini baru pembukaan. Intinya di samping membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tujuan pokok daripada pernikahan ataupun membangun keluarga yaitu membuat keturunan yang baik, memproduksi lah istilahnya, memproduksi anak, keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang barokah. Kiranya cukup sekian, mohon maaf segala kesalahan apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.